Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin menampilkan hasil kerja kelompok kami. Kami juga mengambil 4 bahan pustaka, yaitu karya undang-undang, karya kartografi, rekaman suara, dan juga sumber elektronik. Sebelumnya kami izin memperkenalkan diri dulu, Bu. Saya Wardatul Hamrazada Rizky. Saya Delika Fudianti. Saya Muhammad Hakim. Saya Laurina Sipamarani. Nah, berikut video hasil kerja kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wardatul Hamrazada Rizky ingin memberikan hasil kerja saya, yaitu sumber elektronik. Nah, ini tuh lembar kerja yang di ACR. Judulnya itu City Light, JMD-nya itu sumber elektronik. Anak judulnya itu 2 jejak. Pernyataan tanggung jawabnya itu oleh Akesa Aninda. Edisi sama tanggung jawabnya itu nggak ada. Data khususnya itu tidak digunakan pada sumber elektronik. Terus tempat terbitnya ini di Jakarta. Penerbit distributornya itu oleh Alex Media Komputindo. Kemudian tahun terbitnya 2019. Deskripsi fisiknya itu 1 berkas komputer, buka kurung, 1 PDF file, 429 halaman, tutup kurung, -2 ilus, disingkat karena ini di ACR. Terus serinya ini nggak ada. Catatannya ini untuk mengakses buku ini dapat mengunduh aplikasi ijakarta.id. Terus nomor standarnya itu ada 2, ada ISBN-nya itu 978623000061228. Terus ya ada juga elektronik ISBN-nya itu 978623000061335. Abstraknya ini buku novel 2 jejak karya Akesa Aninda merupakan sebuah cerita fiksi romansa yang mengeksplorasi tema-tema cinta, harapan, dan pengorbanan dalam hubungan interpersonal. Tajuk entry tambahannya penulisnya sendiri, yaitu Akesa Aninda. Kemudian tajuk entry tambahannya ada judul City Light 2 jejak, subjeknya ini fiksi Indonesia. Masuk ke RDA-nya. Judulnya itu City Light 2 jejak. Pernyataan tanggung jawabnya itu Akesa Aninda. Pernyataan edisinya itu nggak ada. Data khususnya itu tidak diterapkan pada sumber elektronik. Terus pernyataan produksinya juga nggak ada. Pernyataan publikasinya itu ada tempat terbit di Jakarta. Nama penerbitnya ini Alex Media Komputindo. Tahun terbitnya ini 2019. Terus pernyataan distribusinya juga nggak ada karena udah ada di pernyataan publikasi. Terus pernyataan pembuatan itu cuma ada di tahun hak cipta, yaitu 2019. Pernyataan serinya itu ada di identifikasi manifestasi. Ada 2, ISBN dan EISBN, sama kayak yang di ACR. Terus masuk ke jenisnya. Jenisnya itu ada 3. Jenis isinya itu teks, jenis medianya komputer, jenis wadahnya sumber sambung jaring. Deskripsinya itu cuma ada di jangkauan, yaitu 1 berkas komputer 8.7 MB. Catatannya juga cuma ada di catatan ringkasan, yaitu untuk mengakses buku ini dapat mengunduh aplikasi ijakarta.id. Bahasanya itu ada bahasa Indonesia. Abstraknya sama kayak yang di ACR. Terus kata kuncinya ini novel remaja. Titik akses ke pengarangannya itu Akesa Aninda. Nah, ini tuh tahun kelahiran dia dan dia masih hidup sampai sekarang, di tahun 1992 sampai hidup sekarang. Subjeknya ini fiksi Indonesia. Masuk ke tabel sampingnya. Itu cara penerbitannya itu unit tunggal, isinya teks, medianya komputer, wadahnya sumber sambung jaring, sumber informasi yang dipilihnya itu halaman judul. Terus kotak bawahnya judulnya itu City Light 2 jejak, penanggung jawabnya Akesa Aninda. Pernyataan edisi, data khusus, pernyataan produksinya itu tidak dapat diterapkan. Pernyataan publikasinya itu di Jakarta, penerbitnya Alex Media Komputindo tahun 2019. Pernyataan distribusi sama pembuatannya itu tidak dapat diterapkan. Tahun hak ciptanya itu 2019. Pernyataan serinya tidak dapat diterapkan. Identifikasi manifestasinya ISBN sama elektroniknya juga sama kayak yang di RDA dan ACR sebelumnya. Terus deskripsi fisiknya itu 1 berkas komputer 8.7 MB. Catatan indeks, disertasi, bibliografi isinya itu tidak dapat diterapkan. Terus yang ada tuh catatan ringkasan sama kayak yang di ACR dan RDA. Nah, di sini ada catatan persyaratan sistem untuk sumber elektronik, yaitu kayak cara mengaksesnya tuh bisa di mana aja, bisa di perangkat komputer, tablet, atau smartphone, aplikasi pembaca seperti e-book, PDF reader, atau EPUB reader, dan juga koneksi internet yang stabil. Nah, ini tuh link untuk mengakses buku e-booknya di aplikasi iJakarta ID-nya. Bahasa yang digunakan itu di bahasa Indonesia. Nah, kita masuk ke KDT atau di katalog tercetaknya. Yang pertama itu ada daerah judul dan pernyataan tanggung jawab. Ini tuh penulisnya Akesa Aninda dan ini tahun kelahirannya 1992 dan dia hidup masih sampai sekarang. Terus ini tuh judulnya City Light 2 jejak. Terus ini juga JMD sumber elektronik. Nah, ini masuk ke sebuah novel Akesa Aninda. Ini daerah publikasinya, daerah penerbitannya di Jakarta, Alex Media Komputindo 2019.
Nah, ini daerah deskripsi fisiknya itu satu berkas komputer, satu PDF file 429 halaman, titik 2 ILU sama kayak di HCR. Nah, ini daerah catatannya. Untuk mengakses buku ini dapat mengunduh aplikasi iJakarta. Nah, ini daerah nomor standar itu ada ISBN-nya 9786230006128. Terus elektroniknya itu 9786230000135. Yang ini tuh daerah tambahan, ada fiksi Indonesia dan judulnya. Nah, yang ini tuh di sebelah kanan ini cover dari buku Dua Jejak si Akesa Anindanya ini. Yang pertama itu kita masuk ke portal aplikasi Inlist-nya. Kita pencet yang back office. Kita masukin ini dulu, Inlist Lite. Passwordnya Inlist Lite sama dengan di sign in, terus sign in lagi. Nah, kita masuk ke sini yang RDA, entry katalog RDA. Nah, sebelumnya kita ganti dulu ininya jadi sumber elektronik karena bahannya sumber elektronik. Ini kita tampilkan sederhana dulu. Lalu kita masukin judulnya itu City Light 2 Jejak. Dua jejaknya di sini di anak judulnya. Penanggung jawabnya itu penulisnya sendiri, Akesa Aninda. Terus kreator utamanya itu si Akesa Anindanya juga. Kreator tambahannya nggak ada. Tempat publikasinya ini di Jakarta. Terus namanya ini Alex Media Komputindo. Tahunnya itu 2019. Jumlah halamannya ini itu karena sumber elektronik jadi kayak gini, cuma ada ini satu berkas komputer, besaran MB-nya itu 8.7 MB. Jenis isinya itu teks. Nah, ini jenis medianya komputer. Jenis wadahnya ini sumber sambung jaring. Subjeknya ini topikal fiksi Indonesia. ISBN-nya itu ada 2. Kita masukin. Terus yang bawahnya itu ada di sini, masukin elektronik ISBN-nya. Catatannya itu ini catatan abstrak dengan interpersonal. Catatan abstrak. Terus ini ada catatan rincian sistemnya dari yang sebelah sini. Kita masukin di sini di catatan rincian sistem. Terus ini lokasi koleksi dari itu, masukin link aksesnya. Link aksesnya kita copy, masukin sini. Terus jangan lupa klik tampil di opak, terus disimpan. Ini masih proses loading. Nah, lagi udah berhasil kesimpan, tapi covernya tuh emang sistem Inlist-nya lagi agak bermasalah, jadi langsung buka opaknya aja di sini buat kita cek. Terus cari kata kunci yang tadi itu judulnya City Light. Ini di search aja langsung. Nah, bakal muncul kayak gini, diklik aja. Nah, kira-kira kayak gini deh hasil inputan opaknya dari yang kita udah input di entry katalog RDA. Hasil opaknya kayak gini. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laudina dan di sini
saya akan menunjukkan hasil lembar kerja ACR dan RDA dengan bahan yang saya gunakan itu adalah bahan kartografi. Berikut adalah lembar kerja ACR 2. Jadi yang pertama itu kita masuk ke daerah judul dan pernyataan tanggung jawab. Kita isi dulu bagian pertama itu yaitu judulnya itu Atlas Global. Kemudian kita isi GMD. GMD ini harus menggunakan punktuasi tanda kurung siku. Lalu kita tulis bahan kartografi. Karena tidak ada judul tambahan, jadi tidak diisi, bisa kita lewati. Pernyataan tanggung jawab juga tidak ada. Tapi kalau misalnya ada, bisa dimulai dengan punktuasi garis miring. Terus edisi, lanjut ke daerah edisi. Daerah edisi ini menggunakan punktuasi titik strip. Karena ini ACR dan peraturannya itu harus disingkat, jadi edisinya ini disingkat menjadi ED dan titik. Ditambahkan titik karena ED ini merupakan singkatan. Lalu ini nama edisinya edisi terbaru. Ini adalah tanggung jawab dari si edisi terbaru ini. Karena tidak ada tanggung jawab dari edisi terbaru ini, maka tidak perlu ditulis. Lalu masuk ke daerah data khusus. Karena di sini menggunakan kartografi, jadi diubah namanya menjadi daerah data matematik. Dan ditulis punktuasinya itu titik strip. Lalu ininya skala bervariasi. Kenapa skala bervariasi? Karena atlas itu isinya banyak peta. Jadi skalanya itu juga beda-beda skalanya tuh beda-beda setiap petanya gitu. Lanjut ke daerah penerbitan. Pertama itu ada tempat terbit. Untuk tempat terbit punktuasinya adalah titik strip. Lalu tuliskan tempat terbitnya, di sini adalah Jakarta. Kemudian ke penerbitnya dengan punktuasinya itu titik 2 dan nama penerbitnya adalah Pustaka Sandro Jaya. Tahun terbit dimulai dengan punktuasi koma, dan di sini kita menggunakan kurung siku dan menulis S.A atau sign ano, di mana artinya tahun terbit itu tidak diketahui. Lalu deskripsi fisiknya itu ada satu atlas, karena emang hanya ada satu buku atlas gitu, dan jumlah halamannya itu 136 halaman. Karena tadi ACR, maka ini disingkat menjadi HLM titik. Dan di halaman ini tuh dimuat dalam tanda kurung. Lalu titik 2 77 peta. Karena di dalam atlas itu terdapat 77 peta yang berskala, koma berwarna, dan 77 peta itu semuanya berwarna. Lalu titik koma ukuran si petanya yaitu 32 cm. Untuk bagian seri tidak diisi karena ini bukan terbitan berseri atau terbitan berkala. Untuk catatan ini opsional, jadi disesuaikan dengan pustakawannya. Di sini saya menulisnya seperti ini. Atlas ini menyantumkan 38 provinsi di Indonesia dan ditambah dengan halaman indeks serta dilengkapi dengan wawasan Nusantara, dunia, dan profil wilayah. Nomor standar ini adalah ISBN 979396773-0. Karena tidak ada abstrak, jadi tidak ditulis. Untuk tajuk entry utamanya adalah Atlas Global, dan tajuk entry tambahannya itu subjek global peta, dan tidak ada pengarang kedua dan seterusnya. Lanjut ke lembar kerja RDA. Judulnya itu masih sama, Atlas Global. Pernyataan edisinya itu edisi terbaru. Karena ini RDA, jadi aturannya itu sudah berubah. Dia nggak disingkat, jadi langsung ditulis lengkap edisi terbaru. Dan ini seharusnya pernyataan seri, tapi karena kita menggunakan bahan kartografi, jadinya diubah menjadi pernyataan data matematik dan ditulis skala bervariasi. Untuk daerah penerbitan publikasi, ini adalah ada tempat terbit di Jakarta, nama penerbit Pustaka Sandro Jaya, dan untuk tahun terbit pada RDA tidak menggunakan SA atau sign ano, tapi ditulis dengan tahun terbit tidak teridentifikasi yang ditulis di dalam tanda kurung siku. Lalu tidak ada pernyataan distribusi dan pernyataan pembuatan. Lanjut ke pernyataan seri itu ada identifikasi manifestasinya merupakan ISBN 979396773-0. Lalu masuk ke jenis isinya.
Jadi jenis isi itu citra kartografi karena ini merupakan bahan kartografi. Untuk jenis medianya tanpa perantara karena ini atlas, jadi bisa dilihat langsung, dipegang langsung tanpa media apapun. Dan untuk jenis wadahnya itu volume karena atlas itu bervolume. Lalu deskripsi fisiknya untuk jangkauan itu ditulis satu atlas dalam kurung 136 halaman. Di sini halaman tidak perlu disingkat karena ini sudah menggunakan aturan RDA. Keterangan ilustrasinya 77 peta koma berwarna dan ukurannya adalah 32 cm. Untuk catatan, ini masuknya ke catatan umum dan ini masih sama catatannya seperti yang ada di aturan AACR sebelumnya. Bahasa yang digunakan adalah Indonesia, abstraknya tidak ada. Untuk kata kunci ini saya menggunakan peta, atlas, dan atlas dunia. Titik akses ke pengarangannya atlas global, sementara subjek atau tajuk subjeknya adalah global strip peta. Masuk ke katalog tercetaknya. Nah, karena atlas global ini tidak ada penyataan tanggung jawabnya, jadi tajuk entry utamanya itu kita menggunakan judulnya. Jadi judul ditaruh di atas sebagai tajuk entry utamanya. Lalu selanjutnya kita membuat bagian paragraf ini lebih menjorok ke dalam atau masuk ke dalam gitu. Dan kita mulai menulis lagi dengan judulnya yaitu Atlas Global, kemudian ke GMD-nya yaitu bahan kartografi dengan yang ditulis di dalam tanda kurung siku. Lalu tambahkan punktuasi titik strip, lalu ed yang merupakan ini singkatan dari edisi, titik terbaru, lalu titik strip ini adalah daerah data matematik, jadi ditulis skala bervariasi, titik strip lagi, masuk ke daerah penerbitan yaitu di Jakarta, titik 2, Pustaka Sandro Jaya, koma, dalam tanda kurung siku S titik A titik atau sign ano. Lalu ini daerah deskripsi fisik ada satu atlas dalam kurung 136 HLM titik atau halaman, titik 2 77 peta berwarna, titik 2 ukurannya itu 32 cm. Lalu ini merupakan daerah catatan. Setelah daerah catatan masuk ke daerah penomoran standar yaitu ISBN-nya seperti berikut. Dan ini adalah tajuk entry tambahan, kita masukkan subjeknya. Dan ini karena sebelumnya di RDA ini ada tabel tambahan, jadi ini apa yang di katalog ada cara penerbitannya yaitu unit tunggal, isinya citra kartografi, media tanpa perantara, wadahnya volume, dan sumber informasi yang dipilih adalah halaman sampul. Lalu judul Atlas Global, pernyataan publikasi itu Jakarta, titik 2 Pustaka Sandro Jaya, koma, dalam kurung siku tahun terbit tidak teridentifikasi dan identifikasi manifestasi adalah ISBN 979396773-0. Apa yang dicantumkan itu ada deskripsi fisik yaitu satu atlas dalam kurung 136 halaman, titik 2 77 peta, koma berwarna, titik 2 titik koma 32 cm. Catatan umumnya masih sama seperti yang di AACR dan bahasa yang digunakan adalah Indonesia. Dan karena saya tadi menggunakan sumber informasi yang dipilihnya halaman sampul, jadi di katalog tercetak itu saya hanya menyantumkan sampul dari atlasnya ini saja, tidak menyantumkan rekto-vektornya. Kemudian kita lanjut ke input katalog online. Jadi ini tampilan inlist-nya, kita pencet ke back office. Pertama kita tulis dulu username-nya inlist-lite dan masukkan passwordnya. Lalu sign in. Ini kita pilihnya perpustakaan pusat, lalu sign in lagi. Nah, ini tampilan beranda untuk di InlistLite. Kalau udah sampai tampilan seperti ini, kita ke bagian katalog, lalu pilih entry katalog RDA. Nah, ini bagian
entry katalognya. Pertama-tama kita ubah dulu jenis bahannya ini menjadi bahan kartografis. Lalu kita masukkan judul utamanya yaitu Atlas Global. Bagian anak judul penanggung jawab variasi bentuk judul asli dan judul seragam tidak ada, jadi tidak perlu ditulis. Untuk bagian kreator juga tidak ada, jadi kita langsung masuk ke penerbit, bahan penerbitan atau publikasi. Jakarta, dan nama penerbitnya itu adalah Pustaka Sandro Jaya, dan tahun terbit tidak teridentifikasi. Masuk ke daerah deskripsi fisik, jumlah halaman itu kita tulis 1 atlas 136 halaman. Keterangan ilustrasinya itu 77 peta, berwarna, dan dimensinya itu 32 cm. Untuk jenis isinya adalah citra kartografi, jenis medianya tanpa perantara, dan jenis wadahnya itu kolom. Untuk edisi, kita masukkan edisi terbaru. Subjeknya itu adalah global strip peta, dan kita ganti ini menjadi topikal. ISBN-nya adalah 979396773-0. Catatannya lalu kita ganti ke catatan umum, lalu tampil di opak. Kemudian kita pencet simpan. Lalu selesai. Nah, terus ini hasilnya bakalan dia muncul di sini. Terus kita pencet lagi. Terus kita ke bagian tampilkan format. Kita cari sampai kita nemuin tag ruas 255, yaitu data matematis bahan kartografi. Di sini kita tulis skala bervariasi. Gitu kita tekan membuat. Setelah itu selesai. Terus kita ke bagian sini lagi, pencet opak, dan kita cari judul. Kita cari judulnya tadi Atlas Global.
Nah, sudah muncul. Ini artinya atlas ini sudah masuk di katalog online-nya gitu. Jadi nanti ini tampilan yang bakal pemustaka temuin kalau dia mencari atlas ini. Terus kita lihat di bagian marknya. Ini ada tag-tag ruasnya. Yang tulis itu ada 020 itu bagian ISBN, 0 terus 245 itu daerah judul, 250 daerah edisi, 255 daerah data matematis, 264 daerah penerbitan, 300 daerah deskripsi fisik, 336, 337 dan 338 ini jenisnya mulai dari jenis isi, jenis media dan jenis wadah. Lalu 500 adalah daerah catatan dan 650 adalah daerah 650 ini adalah subjek. Jadi sekian dari hasil presentasi lembar kerja saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya Deli Pafudianti ingin menjelaskan lembar kerja terkait karya rekaman suara. Jadi karya yang saya ambil itu berjudul Kahitna dengan JMD-nya itu tanda kurung siku rekaman suara lalu tutup kurung siku. Judul tambahan atau anak judul karena tidak ada jadi dikosongkan saja. Untuk pernyataan tanggung jawab itu Musika Studio. Untuk edisinya itu karena ini ASR, jadi tulisan edisinya disingkat jadi ED. Dan jangan lupa tambahkan titik strip ED titik Romawi 2, karena ini edisi kedua. Tanggung jawab tidak ada, data khusus juga tidak ada. Untuk tempat terbit itu titik strip Jakarta. Dan untuk penerbitnya itu titik 2 Musika Studio. Untuk tahun terbitnya itu 1996. Nah, deskripsi fisiknya itu satu kaset audio dengan durasi 42 menit dan titik 2 analog, stereo, titik 10 kali 7 cm. Untuk seri tidak ada, catatan itu saya isi lagu yang ada di kaset tersebut. Nah, untuk nomor standar ISBN-nya itu tidak ada, abstraknya itu bisa diisi sesuai karya yang bersangkutan. Nah, tajuk entry utamanya itu Kahitna, dari awal terbentuk, yaitu 1986 sampai sekarang, karena masih ada. Untuk tajuk entry tambahannya itu ada judul yaitu Kahitna dan subjeknya musik jazz pop Indonesia. Pengarang kedua itu tidak ada dan acuan. Selanjutnya, untuk penulisan RDA, judulnya masih sama yaitu Kahitna, pernyataan tanggung jawab, garis miring Musika Studio. Untuk pernyataan edisi tidak perlu disingkat, jadi langsung tulis edisi kedua. Penomoran serial tidak ada, pernyataan produksi juga tidak ada. Pernyataan publikasi itu tempat terbitnya di Jakarta, nama penerbitnya Musika Studio, tahun terbitnya 1996. Karena pernyataan publikasi sudah ada, jadi pernyataan distribusi dan pernyataan pembuatan tidak perlu diisi. Pernyataan seri juga tidak diisi karena bukan terbitan berseri. Lalu identifikasi manifestasi atau ISBN karena tidak ada, jadi tidak usah diisi. Jenis type yaitu jenis isinya musik yang dipertunjukkan, jenis medianya audio, jenis wadahnya audio kaset. Untuk deskripsi fisiknya, jangkauan atau extend-nya itu satu kaset audio, buka kurung 42 menit, tutup kurung. Nah, keterangan ilustrasinya yaitu analog, stereo. Ukurannya itu 10 kali 7 cm. Untuk catatannya saya hanya mengisi catatan ringkasan, yaitu tadi lagu-lagu yang ada di kaset tersebut. Lalu bahasanya bahasa Indonesia, dan abstraknya sesuai karya tersebut. Kata kuncinya itu saya mencantumkan jazz pop musik Indonesia. Untuk kata kunci bisa disesuaikan oleh pustakawan masing-masing. Nah, titik akses ke pengarangannya yaitu Kahitna, 1986 strip. Subjek atau tajuk subjeknya itu musik jazz pop Indonesia.
Untuk RDA di sini masih ada, yaitu cara penerbitan unit tunggal, isi yaitu musik yang dipertunjukkan, untuk medianya audio, wadahnya audio kaset, sumber informasi yang dipilih, disk itu sendiri dan labelnya. Lalu judulnya Kahitna, penanggung jawabnya Musika Studio, pernyataan edisi kedua, penomoran serial sama pernyataan produksi itu tidak dapat diterapkan. Pernyataan publikasinya Jakarta .2 Musika Studio, 1996. Pernyataan distribusinya yaitu tidak dapat diterapkan. Pernyataan pembuatannya itu tidak dapat diterapkan. Tahun hak cipta karena di situ tidak tercantum, jadi dikosongkan. Pernyataan seri tidak dapat diterapkan. Identifikasi manifestasinya ISBN-nya tadi itu tidak ada. Untuk deskripsi fisik, satu kaset audio 42 menit, analog stereo 10 x 7 cm. Sama catatan isi itu lagu yang ada di kaset tersebut. Bahasanya bahasa Indonesia. Selanjutnya untuk kartu katalog itu, tajuk entry utamanya yaitu Kahitna, 1986, strip sampai sekarang. Itu terus tutup buka kurung, grup musik tutup kurung. Nah, untuk bagian judulnya itu ditulis lebih menjorok ke dalam, yaitu Kahitna. JMD-nya juga dicantumkan, rekaman suara. Terus Musika Studio edisi 2 Jakarta Musika Studio 1996. Nah, untuk deskripsi fisiknya itu satu kaset audio 42 menit, analog stereo 10 x 7 cm. Nah, ini catatannya bisa ditambahkan. Lalu ini untuk tajuk entry tambahannya itu, yang satu itu subjeknya dicantumkan musik jazz pop Indonesia. Nah, ini yang Romawi 1 bisa ditulis judul, Romawi 2 Kahitna. Di sini ada bagian depan rekaman suara tersebut, dan ini bagian labelnya. Selanjutnya itu penginputan di English Light. Pertama, kita ke back office. Lalu di sini itu ada bagian katalog. Karena kita pakai format RDA, jadi ke RDA. Lalu untuk jenis bahan, karena kita karya rekaman suara, jadi kita pilih rekaman suara. Oke, udah. Jadi masukin sesuai karya tadi, yaitu judulnya Kahitna. Lalu anak judulnya itu nggak ada, penanggung jawabnya itu Musika Studio. Selanjutnya itu ini bisa diisi Musika Studio juga, bagian kreator utama. Untuk penerbitan itu tadi di Jakarta, namanya itu Musika Studio. Tahunnya itu 1996. Jumlah halamannya itu tadi satu kaset audio 42 menit. Keterangan ilustrasinya itu analog stereo. Dimensinya itu 10 x 7 cm. Untuk bahan sertaan itu dikosongkan. Jenis isinya itu musik yang dipertunjukkan. Jenis medianya itu audio. Untuk jenis wadahnya itu audio kaset. Dan edisinya tadi edisi 2. Atau edisi ke-2. Subjeknya tadi kita, karena subjeknya itu topik, jadi diubah ke topik musik jazz pop Indonesia. Oke, untuk DDC dikosongkan, nomor panggil dikosongkan, ISBN juga tadi tidak ada, jadi dikosongkan. Untuk catatan tadi kan catatan umum, jadi diisinya diubah ke umum dulu, lalu diisi sesuai lembar kerja tadi, yaitu lagu-lagu yang ada di kaset. Bahasanya bahasa Indonesia.
Kelompok sasarannya itu umum. Lokasi daring tidak usah, lalu jangan lupa tampil di opak, simpan. Ini lagi loading. Oke, kalau ada covernya kalian bisa ditambahkan. Ini saya mau nyoba tambahkan, tapi tadi saat saya mencoba tidak bisa, jadi tidak usah. Karena tidak bisa, jadi kita selesai. Oke, di sini juga udah tercantum Kahitna Musika Studio. Sekarang kita lihat di bentuk opaknya. Kita masuk ke opak. Lalu di sini kita ketik Kahitna. Nah, di sini ada. Jadi apa yang kita masukin tadi itu sudah ditampilkan seperti ini. Jadi nanti pemustaka itu melihat opak bentuknya itu seperti ini. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Lukman Hakim, ingin sedikit tahu cara input Slim di katalog data di Slim. Yang pertama kita buka dulu file Excelnya, kita review, kita share screen terlebih dahulu. Oke, sebentar. Nah, yang pertama di sini ada UUD 45. Maaf, sorry. Ini ada judul yaitu UUD 45 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. GMD-nya itu monograf. Judul seragamnya itu Undang-Undang Dasar. Untuk edisi itu ya cetakan kedua, tanggung jawabnya kosong. Data khususnya itu tidak terdapat pada lembaran monograf. Tempat terbitnya itu Solo, penerbitnya distributor lain itu Lau, tahun terbitnya itu tahun 1962. Untuk deskripsi fisiknya itu 15 HLM, ilus 16 cm. Untuk serinya, untuk buku ini tidak ada serinya. Untuk catatannya itu judul pada kulit, no standar, karena di buku UUD ini nggak ada ISBN, maka di sini dikosongkan. Abstrak itu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 merupakan dasar hukum tertinggi yang mengatur prinsip pokok penyelenggaraan negara. Tajuk entry utama itu Indonesia, tajuk entry tambahan itu kosong. Judul itu UUD 45 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Subjeknya itu Undang-Undang Dasar. Lanjut kita masuk ke RDA-nya. Nah, di sini ada judul yaitu UUD 45 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Judul seragamnya itu Undang-Undang Dasar. Pernyataan tanggung jawab kosong. Untuk pernyataan edisi cetakan kedua, penomoran serial kosong, pernyataan produksi kosong. Di pernyataan produk publikasi itu ada tempat terbit yaitu di Solo, nama penerbitnya itu Lau, tahun terbitnya itu 1962. Pernyataan distribusinya kosong, pernyataan pembuatan juga kosong, kayak tempat pembuatan, nama pembuatan, atau pembuatan, dan juga tahun hak cipta. Pernyataan seri juga kosong. Selanjutnya sini ada jenis atau type. Jenisnya itu teks, jenis medianya itu tanpa perantara, jenis wadahnya itu volume. Di sini juga ada deskripsi fisik. Deskripsi fisik itu 15 halaman, keterangan ilustrasi kayak berupa gambar. Ukurannya itu 16 cm. Catatannya kosong. Sini ada bahasanya itu bukunya itu bahasa Indonesia karena mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945. Abstraknya itu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan dasar hukum tertinggi yang mengatur prinsip pokok penyelenggaraan negara. Kata kunci itu UUD 45, titik akses ke pengarangan itu Indonesia. Untuk subjek dan tajuk subjek itu Undang-Undang Dasar. Oh ya,
Di sini kita geser terlebih dahulu ke sebelah kanan. Di sini ada apa yang di katalog. Yang pertama itu cara penerbitan. Cara penerbitan itu monograf, isinya itu teks, media itu tanpa perantara, wadahnya itu volume, sumber informasi yang dipilih itu halaman judul. Ada judul juga tadi Undang-Undang UUD 45, judul seragam itu Undang-Undang Dasar, penanggung jawab itu Indonesia. Pernyataan edisi itu cetakan kedua atau edisi kedua. Pernyataan distribusi itu Solo, penerbit Talau, tahun terbitnya itu 1962. Selanjutnya apa yang dicantumkan? Di situ cantumkan ada deskripsi fisik dan juga bahasa. Untuk deskripsi fisiknya itu 15 halaman, ilustrasi 16 cm dan juga bahasa Indonesia. Akhirnya kita masuk ke dalam katalog pesertakan. Di sini ada kayak penanggung jawabnya Indonesia. Di sini ada judul seragamnya itu Undang-Undang Dasar. Di sini ada judul UUD 45. Di sini ada edisi atau catatan kedua. Di sini ada penerbit, tempat terbit, penerbit, dan juga tahun terbit. Di sini ada deskripsi fisiknya. Di sini ada catatan kaki. Di sini ada catatan kaki, judul pada kulit buku. Di sini ada subjeknya yaitu Undang-Undang Dasar dan juga ini judul. Dan di sebelah kanan ini ada cover pada buku UUD 45-nya. Selanjutnya kita langsung aja masuk ke dalam slimnya. Oke, di sini sudah muncul tampilan beranda di slim. Yang langkah selanjutnya sini kita ketik boolean indeks php tandanya p sama dengan login, kita enter. Bila sudah, kita masukkan username yaitu admin, passwordnya juga admin, lalu kita login. Nah, bila sudah, kita pencet yang bibliografi seperti ini. Nah, bila sudah kita langsung saja masukkan judul terlebih dahulu seperti tadi, U.D U.D 2 Undang Dasar Republik Indonesia (1945). Di sini penulisnya tidak ada, penyataan jawabnya kita tulis di sini Indonesia. Untuk edisi tadi kan edisi untuk cetakan kedua atau edisi kedua ya. Terus ini edisi kedua atau cetakan kedua. Untuk informasi detail fisik kita kosong saja. Generator batch code item itu kita kosongkan juga. Sini gamenya teks, karena di sini tuh nggak ada monograf, jadi kita tulis saja teks. Disk kontennya itu juga teks. Disk media itu unmediated. Jenis operatornya itu volume. Nah, frekuensinya kita skip saja. ISBN kita tidak masukkan karena di buku tadi itu tidak ada ISBN, jadi kita tidak perlu masukkan ISBN ya. Penerbitnya kita masukkan penerbit yang tadi yaitu Lau. Tahun terbitnya itu tadi itu 1962. Tempat terbitnya tadi itu di Solo, itu Solo.
Pemeriksaan itu adalah halaman. Tadi itu untuk halamannya itu 15 halaman. 15 halaman titik 2 ilustrasi titik koma 16 cm. Dulu serinya tidak ada, jadi kita skip. Klasifikasi kita kosongkan juga sama nomor telepon. Untuk subjek tadi subjek undang-undang dasar, lalu kita masukkan saja ini topiknya tetap topik, primary tetap primary, lalu kita langsung saja insert to bibliografi. Nah, bila sudah kita silang, kita masukkan bahasanya bahasa Indonesia sesuai dengan bukunya. Untuk abstrak kita masukkan abstraknya. Di sini ada gambar. Untuk slim, kalau kita input gambar itu bisa terjadi nge-hang atau nge-freeze pada bagian tampilan seperti ini. Kalau misalnya ingin input gambar, kita bisa browse, lalu kita cari gambar yang pengen kita inginkan. Ini adalah contoh cover pada buku UUD 45 ya. Jadi kalau misalnya kita mau masukkan gambar, kita langsung pencet open. Nah, di sini saya tidak mau masukkan covernya, karena bila saya masukkan cover itu bisa saja nanti menyebabkan nge-hang. Ini kita exit aja. Nah, bila sudah, kita klik menyimpan. Nah, bila sudah muncul seperti ini, data bibliografi baru berhasil disimpan. Lanjut kita ke daftar pustakanya. Kita lihat. Nah, di sini ada hasil dari yang kita input, buku yang kita input di slim. Seperti ini. Nah, bila sudah muncul daftar pustaka, kita cek lagi di opaknya apakah sudah muncul atau tidak. Di sini kita klik keluar. Lalu sini kita tulis U.U.D, lalu kita enter. Nah, seperti ini tampilan yang sudah kita input dan yang sudah berada di opaknya. Seperti ini hasilnya. Lalu kita klik judul buku ini yang sudah kita input. Seperti ini hasilnya. Nah, ini adalah judul pada ininya, dan ini adalah pengarang atau ininya, pernyataan tanggung jawabnya, pengarangnya atau pengarang. Dan sini ada abstraknya, dan sini ada series title kosong. Kalau nomornya juga tadi kita kosongkan. Publisher itu ya tadi tempat terbitnya di Solo, penerbitan Lau, dan juga tahun terbit itu 1962. Jadi ada collection itu 15 halaman, ilustrasi 16 cm. Bahasanya itu bahasa Indonesia. ISBN-nya kosong karena tadi kita tuh tidak mengisi ISBN. Klasifikasinya non, content type-nya teks, media type-nya itu unmediated. Untuk carry type-nya juga volume, edisinya edisi kedua. Subjek itu undang-undang dasar. Ada Statement of Indonesia. Nah, mungkin situ saja dari apa yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulannya Bu, yang kami dapat setelah mempelajari mata kuliah ini adalah kami jadi mengetahui bagaimana cara mendeskripsikan, mengidentifikasi dan menyajikan informasi bibliografis dari berbagai bahan pustaka baik tercetak maupun non-cetak. Nah, melalui mata kuliah ini kami juga mampu menerapkan standar bibliografi ASER 2 dan FDA, sehingga data bibliografi menjadi akurat dan mudah ditelusuri oleh pemustakaan. Kami juga jadi bisa membedakan karakteristik buku dan non-buku seperti audio, video, dan bahan digital lainnya yang penting dalam kehidupan perpustakaan. Nah, mata kuliah ini juga mampu meningkatkan kualitas layanan informasi
serta menjadi bekal profesional bagi calon pustakawan dalam pengembangan sistem katalog dan otomasi perpustakaan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.